membagikan sebuah video, dan itu tuh senapang angin dari ke-19 itu baru bentrok. Dan video itu memang yang memulai itu dari pihak kepolisian, dicegat di beberapa tempat lah, dari Bengkayang ke Pontianak itu. Ya mungkin cegat dengan salah satu instansi mungkin. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Muhammad Rizal Amrullah. Yuk. Oke, sebelum saya mau bacain tentang lebih lengkap Mas sebagai Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Pontianak dan juga Koordinator Wilayah BEM seluruh Indonesia atau BEMSI disebut, dan Koordinator Umum Sosial Hukum BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Oke Bang, boleh mungkin secara personal lah Bang jelas kalau diri Bang ini apa gitu. Boleh. Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak yang kebetulan diberi amanah sebagai Ketua BEM. Ya, juga disempat dibacakan oleh Bang Raffi tadi. Ya, salah satu aktivis dan bisa dibilang inilah penggiat sosial juga. Ya, Oke. itu, Bang. Oke, kita sebenarnya mau bahas tentang yang lagi panas permasalahan ini. Iya. PT Duta Palma yang jadi permasalahan bisa dibilang udah lama tapi belum selesai karena memang masih ada yang ini harus diklarifikasi dan segala macam dari. Nah, saya mau bacakan sedikit mengenai ini. Sebenarnya PT Duta Palma adalah perusahaan di bidang sawit ya, bidang sawit, dan juga permasalahan ini ricu di Bengkayang maupun di Sambas. Ya kan? Ya. 19 Agustus 2023. Nah, ini sebenarnya permasalahan sebenarnya ini apa jadi yang ricu sehingga bisa dibilang masyarakat ataupun buruh ini ricu terhadap PT Duta Palma? Apakah ada permasalahan yang konkret gitu, bisa dijelaskan Mak? Ya, mungkin lebih enaknya saya jelaskan dari awal ya Bang. Boleh. Biar, karena permasalahan cukup kompleks, melibatkan beberapa, ada salah satu instansi. Iya, benar. Ya, awalnya memang teman-teman buruh di PT Duta Palma ini menyuarakan hak-hak beliau, hak-hak yang memang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, hak-hak normatif. Jadi selama 17 tahun itu hak BPJS ketenaga kerjaan dari buruh itu tidak dipenuhi. Jadi teman-teman buruh menuntut hak ini dan ingin menanyakan kemana anggaran ini kan, ingin meminta transparansi lah kepada perusahaan. Lalu ada juga beberapa teman-teman buruh yang tidak dibayar pesangonnya. Lalu ada yang penunggakan gaji selama 4-5 bulan. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang melanggar hak asasi pekerja. Jadi teman-teman buruh ini melakukan aksi damai sebenarnya Bang. Aksi damai ini dari bulan Agustus selama 18 hari berturut-turut. Jadi beliau di lokasi itu makan di situ, masak di situ, dari segala kalangan, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak ada semua, bahkan orang tua pun ada. Ingin menyuarakan hak-hak beliau. Dan juga sempat upaya-upaya dari perusahaan itu untuk membubarkan masa aksi dengan segala cara, dari membenturkan buruh sesama buruh, dan sampai pada titik akhir itu menggunakan instansi, salah satunya aparat kepolisian. Seperti itu Bang. Oke, awalnya ricuh itu kan ada juga di Bengkayang tuh kan, perihal ada mobil polisi juga sebagai rusak dan segala macam. Nah, itu gimana permasalahan tuh Bang? Awalnya memang sebagai mahasiswa kan kami juga sempat mau angkat isu ini. Memang sebagai mahasiswa juga jelas kami sosial kontrol permasalahan-permasalahan ya khususnya ke Kalimantan Barat. Jadi kami tuh di BEM ada nama Aliansi BEM seluruh Indonesia, BEMSI. Kebetulan di UMP itu koordinator wilayahnya Bang. Koordinator wilayah. Jadi kami sempat mau bawa isu ini, bentrok aparat dan buruh PT Duta Palma. Tapi setelah kami searching 3 hari setelah masalah ini, itu semua berita di media tuh di take down. Dan kami sempat punya prasangka buruk bahwasanya mungkin ya kasus ini diamankan ataupun sudah selesai. Jadi pada saat itu kami ada rapat kerja nasional BEMSI dan kami tidak jadi bawa isu.
kalah. Ya, setelah pulang baru-baru ini di bulan Desember kemarin terdengar lagi isu ini kembali terkuak. Ternyata isu itu belum selesai. Dan sempat juga ada pernyataan sikap kan dari Pak Pipit, Kapolda Kalimantan Barat, bahwasanya isu ini udah permasalahan ini selesai. Dan nyatanya di bulan Desember kemarin teman-teman buruh itu aksi langsung ke Pontianak dengan membawa 600 massa dari Bengkayang dan Sambas. Dan juga Sambas. Ya itu mahasiswa belum ikut campur tangan, pure buruh. Selama sebanyak 600 massa. Oke. Tadi yang abang saya sampaikan tadi mengenai Kapolda Kalbar, Pak Pipit itu nyampaikan bahwasannya permasalahan udah selesai. Nah, madam, sebenarnya ada juga, saya juga dapat info bahwasannya ada salah satu koordinator dari buruh. Nah, ini boleh dijelaskan bang? Ini juga masih saya bacakan sedikit lah bang mengenai ini. Ini kan ada unjuk rasa di Kecamatan Jagoi Babang. Sebelum lari ke situ, ini kan udah sebenarnya tuntutan massa juga sudah selesai dan segala macam. Nah juga setelah dari kejadian itu, bahwasannya masih ada dari koordinator ini kena tangkap. Nah ini benar atau enggak gitu? Ya benar. Oke, itu benar nih bang. Ya. Boleh jelaskan? Itu salah satu yang kami perjuangkan hari ini. Beliau itu namanya Pak Mulyanto. Pak Mulyanto ini adalah koordinator aksi buruh PT Duta Palma. Jadi beliau ini ya bisa diibaratkan gimana ya, penggerak lah di situ. Jadi di daerah situ. Buruh ini ya satu arah dan percaya sama beliau. Beliau bisa menggerakkan 6.000 massa PT untuk mogok kerja dan menyuarakan hak-hak dia. Itu luar biasa. Lalu pada saat ricu memang beliau dituduh sebagai provokator. Ya, beliau dikenakan pasal 160 dan 170 KUHP, yaitu tentang provokator dan penggunaan senjata api. Tapi ini sangat-sangat riskan dan tidak benar adanya. Kalau dilihat dari logika, itu penggunaan senjata api, Pak Mulyanto maaf sebelumnya, tangan beliau jarinya 4 tuh tidak ada. Ya secara logika gimana mau menggunakan senjata api kan? Lalu beliau juga dari pihak kepolisian menunjukkan sebuah video, dan itu tuh senapang angin, karena beliau kan pada saat aksi 18 hari berturut itu tidur di situ, makan di situ, masuk di situ kan. Jadi senapang angin untuk memburu. Ya kayak buruh untuk makan. Ya beliau di buruh tuh luar biasa solid bang. Jadi beliau swadaya, ada yang nyumbang beras, sayur-sayuran. Ya jadi barang-barang kayak parang ataupun itu tuh untuk sebenarnya untuk mereka aktivitas di situ. Tapi dikira pada saat aksi itu buat ricu. Nah pada saat video bukti yang ditunjukkan dari pihak kepolisian itu udah dipotong-potong. Kami dari pihak mahasiswa dan buruh itu punya video dan bukti lengkap dari awal kejadian kenapa bisa chaos pada saat aksi damai itu. Saya tanggapi lah mengenai tadi ricuhnya ini, apakah di pabrik atau di lokasinya di mana? Di pabrik apa di mana? Di pabrik PT Duta Palma itu, di kebun sawit. Jadi ya memang selama 18 hari itu kan aksi damai, tidak ada apa-apa, aman, kondusif aksi beliau menyuarakan hak-hak. Di hari ke-19 itu baru bentrok. Dan video itu memang yang memulai itu dari pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Jadi posisinya tuh masa aksi itu di dalam gudang gitu, ditutup itu pagar. Jadi kepolisian di luar. Jadi pada saat itu anak-anak, ibu-ibu, orang tua ada semua di situ, lansia juga ada. Karena memang ya mungkin teriak-teriak, terdengar provokator atau apa katanya, dan mungkin mengundang emosi dari pihak aparat, ditembak gas air mata situ. Chaos lah dalam itu. Nah, maka dari itu pihak kepolisian mundur, yang tersisa itu mobil-mobil kayak mobil polisi itu yang jadi amuk massal. Hancur lah itu kan sempat beredar di media juga foto-foto mobil hancur kebalik, dan itu jadi bahan
penangkapan Pak Mulyanto sebagai penanggung jawab aksi demonstran. Tapi sejauh ini memang tidak ada korban untuk atas tragedi itu. Wah, banyak Bang. Oh, Korban jiwa tidak ada, tapi luka-luka banyak ada. Kami ketika aksi bersama mahasiswa di Polda Kalbar kemarin bersama buruh, itu kami bawa korbannya. Ibu-ibu itu kena peluru karet di dada. Oh. Masih ada bukti foto, masih jelas. Peluru karet tuh di dada. Terus anak kecil juga ada yang kena telinga peluru karetnya. Ya, ini kan jelas bahwasanya aparat menggunakan ini kan menggunakan Ya, senjata dalam mengamankan masa aksi. Oke. Sebenarnya di media pun tidak ada jelas mengenai pastinya masyarakat yang terkena itu ya. Tapi memang ini perlu klarifikasi secara jauh lah nanti ya, kita bahas lagi. Oke. Sebenarnya yang tadi Abang sampaikan ini ada Pak Mulyanto tadi ya. Oke. Ini sebenarnya Pak Mulyanto ini sampai sekarang atau baru ini masih jadi tersangka atau memang masih ditangkap? Masih sampai sekarang ditahan di Polda Kalbar. Oke. Ya, memang terkait kasus Pak Mulyanto ini juga jadi bahan utama kami sebenarnya para mahasiswa. Oke. Memang harapan kami ketika melakukan aksi gerakan, ya tujuan utama sementara ini yang membebaskan Pak Mulyanto, karena ada rasa iba gitu dengan Pak Mulyanto, karena beliau adalah salah satu kepala keluarga juga yang memang sampai hari ini ditahan. Ya, apa nasib keluarga beliau kan? Bahkan anak-anak masih kecil juga di rumah. Lalu mungkin membahas terkait kasus Pak Mulyanto, saya boleh jelaskan? Boleh. Jadi Pak Mulyanto ini kan ditahan dikenakan pasal 160 dan 170. Dan setelah kami melakukan FGD, ya memang kami mahasiswa juga adalah sebagian teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum tapi juga tidak mempunyai kapabilitas yang tinggi terkait isu ini kan. Kami mencoba menanyakan kepada pihak buruh terkait kuasa hukum Pak Mulyanto. Ternyata faktanya teman-teman buruh ingin memutuskan kuasa hukum dari pihak buruh, memutuskan dengan kuasa hukum yang kemarin, karena ada dugaan yang memang agak kurang benar. Jadi selama beberapa hari itu beliau tidak pernah sama sekali menjenguk Pak Mulyanto. Kuasa hukum dari Pak Mulyanto itu. Jadi teman-teman buruh juga sudah menanyakan dan sudah dapat persetujuan dari Pak Mulyanto. Sudah dapat tanda tangan. Jadi beliau mencabut kuasa hukum. Ketika kami aksi di Polda Kalbar, kuasa hukum itu hadir. Oke, sebelum lari ke itu ada alasan terkhusus enggak kenapa kuasa hukum melepaskan diri ataupun gimana gitu? Ya, alasannya sih masih dalam proses audiensi bersama pihak kepolisian. Maka tidak sempat untuk menjenguk ataupun apalah. Dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak keluarga Mulyanto, baik itu dengan teman-teman buruh. Padahal jelas kan ini yang mengawal kasus Pak Mulyanto ini teman-teman buruh dan pihak keluarga. Jadi tidak ada sama sekali komunikasi, dan menurut teman-teman buruh ini ya udahlah cari kuasa hukum lain aja. Jadi ketika kami aksi bersama buruh, beliau itu datang dan mengklaim bahwasanya dirinya masih kuasa hukum. Padahal udah dicabut bahwa tidak jadi. Iya, teman-teman bawa surat pernyataan itu, dan beliau dipermalukan di situ. Jadi setelah pencabutan kuasa hukum, kami mencarikan kuasa hukum baru. Dapatlah LBH Kalbar. Kalbar. Kami dan sampai hari ini kami masih mempercayakan kepada beliau, karena biar mungkin beliau mempunyai kapabilitas yang lebih tinggi kan terkait itu, dan kami masih kawal ketika ada yang melenceng ataupun perlu kami dari mahasiswa, baik itu agensi maupun aksi gerakan ke depannya. Ketika kasus ini memang ya di luar koridor hukum lah. Kami masih kawal sampai hari ini. Terlepas dari hal itu, memang di bulan Agustus memang itu ada juga, saya juga ada lihat berita di sana, ada datang dari Bengkayang maupun Sambas untuk ke Pontianak.
Nah, untuk sebenarnya ini katanya ada memang aksi demo untuk aksi damai ya kan? Aksi damai. Nah, ini boleh jelaskan apakah ini aksi damai yang membuahkan hasil atau Iya. Awalnya itu memang itu juga aksi kami sempat di-up di media, salah satu media lokal Pontianak nih, kalau tidak salah. Iya. Memang awalnya buruh tuh sudah melakukan aksi, Bang. Iya. Aksi gerakan itu membawa 600 massa di Rumah Radang. Itu aksi pertama, itu kami belum terlibat. Jadi setelah itu beliau menghubungi saya sebagai koordinator wilayah BEM kan. Jadi mahasiswa minta bantulah dengan mahasiswa. Dan kami kaget tuh, karena awalnya kan memang isu ini, kasus ini sudah selesai. Tapi ternyata makin kesini makin rumit nih kasus. Sampai koordinator ditangkap segala macam. Kami membersamai, kami membantu buruh pada saat itu. Yang kami bawa itu target buruh sebenarnya 200 orang untuk terjun ke Pontianak. Untuk bersama-sama menyuarakan bersama mahasiswa, menyuarakan hak-hak Pak Mulyanto ini. Dan tentunya hak-hak buruh di PT Duta Palma. Dan ternyata teman-teman itu sempat dicegat di tengah jalan untuk tidak sampai ke Pontianak. Itu boleh jelaskan secara jelas nggak? Maksudnya dicegat itu di mana dan biar ini infonya ndak? Iya, dicegat di beberapa tempat lah. Dari Bengkayang ke Pontianak itu. Ya mungkin cegat dengan salah satu instansi mungkin. Cerita aja Bang. Jadi ada beberapa dicegat. Dicegat. Sehingga hampir berapa dari sebenarnya awal 600. Iya, sehingga 200 masa. Dan sampai di sana cuma berapa? Sekitaran 50 orang yang berhasil lolos sampai ke Pontianak. Sebenarnya tadi yang disampaikan mengenai PT Duta Palma ini kan kita mau aksi damai sebenarnya untuk membebaskan Pak Mulyanto. Sebenarnya. Jadi untuk sekarang nih kan tadi yang disampaikan sama Bang, bahwasannya Pak Mulyanto masih ditangkap, masih ditahan. Nah, untuk kejelasan hukuman bagaimana? Mungkin jelasin. Kawan-kawan masih mengupayakan untuk awalnya kan dari kuasa hukum lama itu mengupayakan untuk RJ. RJ Restoratif Justice. Jadi kemungkinan hal itu yang tunggu-tunggu dari kuasa hukum lama, tapi tidak ada kejelasan. Dan sampai hari ini berganti kuasa hukum. Ternyata info terbarunya teman-teman kalau memang tidak bisa RJ, teman-teman mengusahakan untuk pra peradilan. Ya seperti itu Bang. Berarti mau di pra peradilan tadi? Dan memang sejauh ini tujuan kami melakukan aksi gerakan juga. Yang pertama memang harusnya tujuan utama membebaskan Pak Mulyanto. Ya setelah itu baru kita atur strategi lagi untuk menyuarakan hak-hak di PT Duta Palma tentunya. Dan kalaupun kami diharapkan untuk terjun langsung ke Bengkayang ke PT Duta Palma, mahasiswa juga siap. Sebenarnya ini sudah 1 tahun nih, maksudnya lebih lah dari tahun 2023. Nanti kalau misalnya memang permasalahan ini sampai tahun 2024 ini apa yang dilakukan? Mungkin dari pihak buruh ataupun segala macam. Ya sebenarnya sudah juga sempat disampaikan bahwasanya hal ini kami tidak akan berhenti menyuarakan hak rakyat sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai ada katanya, sampai timbul kata menang. Siap. Mungkin tadi yang disampaikan sama Abang mengenai keluarga nih kan, memang miris karena dia sebagai kepala keluarga nih kan, sebagai kepala keluarga dan memang membiayai kehidupan anak istrinya. Nah, ini harapan inilah mungkin dari pihak ataupun dari pemerintah atau gimana, harapan Abang lah, mungkin sejauh ini masih jadi tersangka atau bisa dibilang ditangkapnya kan masih kan, dan juga untuk menafkahi anak istri gimana gitu kan. Nah, harapan bagaimana untuk dari kuasa hukum dari hukum dan segala macam untuk selanjutnya ini mau gimana itu dan gimana? Tentunya kami juga merasa sedih melihat kondisi hari ini yang memang saya juga perlu sampaikan salut juga dengan respect dengan para buruh PT Duta Palma khususnya. Jadi kawan-kawan buruh di situ tuh mencoba menghibur keluarga-keluarga Pak Mulyanto di sana. Jadi setiap sore mereka tuh ke rumah Pak Mulyanto, yang ngumpul lah buat acara kayak masak-masak itu, biar
ndak terlalu dipikirkan kan. Iya, permasalahan. Ya anak juga masih kecil-kecil. Maka sempat ada keluar dari kata-kata anaknya nanya bapaknya di mana. Iya. Ya itu berusaha ditutupi dari anak-anak beliau yang masih kecil kan. Dan ini ada rasa gimana gitu dari sebenarnya. Dan harapannya tentunya kasus Pak Mulyanto ini cepat diselesaikan. Iya. Dan tentunya karena memang dari segi penangkapan dari pasal-pasal yang dituduhkan ini sangat-sangat kontradiktif dengan kenyataannya. Iya. Ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, provokator, padahal pada saat video itu kan saya rasa naluriah seorang manusia ya. Ketika beliau terancam, keluarlah kata-kata lawan. Iya. Dan itu dianggap provokator. Oh, ada sepotong video yang bilang bahwa melawan, jadi ayo lawan gitu, ayo maju. Oke. Padahal pada saat itu tuh ya beliau terancam, itu kan secara naluriah itu. Iya. Ya, tidak ada bermaksud untuk ini kan. Bahkan kalau memang mau setting aksi itu chaos, beliau ini udah 18 hari aksi dan aman-aman saja. Iya. Ya kalau mau udah lama itu chaosnya. Kenapa baru hari itu kan? Dan memang video bukti juga udah ada lengkap full siapa yang memang menjadi acuan pertama untuk terjadinya chaos pada saat aksi itu. Oke. Udah siapkan semua situ. Oke. Terima kasih Bang. Ini kita udah bahas dari awal sampai akhir nih. Semoga ini mungkin dari penghujung dari pembicaraan kita. Semoga apa yang diharapkan dari teman-teman mahasiswa, yang pasti masyarakat dan juga keluarga, ya kan. Semoga permasalahan ini ya bisa cepat terselesaikan, dan juga semoga hak-hak yang ada di Pak Mulyanto ataupun Pak buruhnya lebih adil lagi untuk dari PT Duta Palma. Tapi sampai sekarang PT Duta Palma masih berjalan. Masih. Oh. Dan kami juga mengupayakan itu. Ketika Pak Mulyanto bebas nanti, setelah kami mungkin ketika PT Duta Palma juga tidak mengindahkan dari hak-hak buruh ini, kami juga masih berupaya untuk menuntut hak-hak tersebut. Ya kalau perlu kami juga menuntut untuk pencabutan surat izin usaha itu. PT Duta Palma. Mungkin itu yang kami upayakan lah. Oke Bang, terima kasih Bang atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk mungkin bisa mengklarifikasi permasalahan sebenarnya apa gitu. Ya, terima kasih Bang Rizal. Semoga nanti di lain waktu bisa ngobrol lagi. Ditunggu Bang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.